Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, apa kabar? Saluran distribusi dalam bisnis retail. Ada 6 pokok hal yang harus kalian pelajari dalam materi saluran distribusi. Saat ini, kita akan membahas tentang memilih saluran distribusi retail. Sebelumnya, siapkan buku catatannya dulu ya, untuk mencatat informasi yang ada di dalam video. Memilih saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan sarana untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen dengan motif untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, kemarin kalian kan sudah mempelajari apa-apa saja yang dibahas dengan materi saluran distribusi, mulai dari pengertian saluran distribusi, konsep-konsepnya, jenis-jenisnya, fungsinya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Nah, sekarang pokok materi yang terakhir ya, yaitu memilih saluran distribusi. Memilih saluran distribusi sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama yaitu strategi distribusi intensif, kedua strategi distribusi selektif, ketiga strategi distribusi eksklusif. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada strategi distribusi intensif. Strategi distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsinya yang tinggi. Contohnya, banyak ditemukan di retail-retail, mulai dari retail besar sampai dengan retail kecil. Contohnya nih ya, kalau retail besar ada Matahari Department Store. Mereka kan bisa menjual pakaian, menjual sepatu dan lain sebagainya yang sebenarnya di pasar-pasar seperti Pasar Kuto Ado ataupun Pasar Baledono atau Pasar Kaliboto itu ada. Nah, seperti contoh lainnya di toko-toko kelontong itu kan menjual seperti sabun, deterjen, pakaian, sikat gigi, dan pokoknya yang barang-barang bersifat umum ya. Sifatnya itu pokoknya karakteristiknya apa tadi? Apa coba? Pokoknya permintaannya tinggi, tingkat konsumsinya juga tinggi. Biasanya barang-barang pokok atau barang-barang primer. Nah, yang kedua, ada strategi distribusi selektif. Adalah strategi distribusi yang menyalurkan produk baik barang maupun jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Nah, contoh pada strategi distribusi selektif ini, yang pertama ada produk elektronik, ada produk kendaraan bermotor. Nah, produk elektronik itu kan biasanya dijual di toko-toko elektronik. Nggak mungkin produk elektronik kok dijual di toko kendaraan bermotor, kan nggak mungkin. Itu sifatnya lebih spesifik atau lebih khusus. Nah, nggak mungkin juga toh, contohnya warungnya Pak Haji biasanya jual beras, telur, minyak, kopi, tiba-tiba kok jualan motor. Itu kan nggak mungkin. Jadi apa? Distribusi selektif sifatnya lebih khusus. Nah, yang ketiga ada saluran distribusi eksklusif. Strategi distribusi eksklusif adalah strategi distribusi dengan memberikan hak distribusi suatu produk pada satu atau 2 distributor atau pengecer saja pada suatu area tertentu. Barang atau jasa yang ditawarkan pada jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh dari strategi distribusi eksklusif ini, coba ya,
Contohnya ada mobil mewah, terus ada pakaian wanita dengan merek tertentu. Biasanya barang-barang ini bersifat luxurious. Luxurious itu barang-barang mewah atau sifatnya tersier. Misal nih kayak bajunya desainernya Ivan Gunawan, kan nggak mungkin bajunya Ivan Gunawan kok dijual di laris. Nah itu contohnya ya. Terus ada juga mobil Lamborghini. Di Indonesia aja beberapa tok yang jual Lamborghini. Nggak mungkin Lamborghini kok dijual di showroom di daerah Magelang atau di daerah Jogja, itu nggak mungkin. Contohnya gitu ya. Nah kalau tadi kan saya bilang laris itu berarti saluran distribusi apa? Apa Jan? Intensif. Sudah dulu ya. Sebagai bentuk tugas untuk kalian, silakan kerjakan pertanyaan paling lambat hari Sabtu ya, dikumpulkan tanggalnya 2 Mei itu pas hari pendidikan pukul 18. Jangan lupa untuk dikerjakan sebagai bentuk tanggung jawab kalian bahwa kalian telah belajar di rumah. Walaupun di rumah harus tetap mengerjakan tugas. Kalau ada tugas dikerjakan, kalau ada PR ya digarap, kalau ada video yang perlu ditampilkan atau disuruh guru untuk menonton ya silahkan ditonton sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian. Tetap jaga kesehatan walaupun banyak tugas ya. Nah kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan ke saya melalui WA. Itu saja ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.